apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan semoga tetap semangat ya. Di video kali ini aku mau share sedikit bagaimana aku mengelola keuangan usaha yang alhamdulillah tanpa hutang, tanpa riba, yang mulai dari modal 1,5 juta hingga akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan modal 25 juta. Sebelum lanjut ke topik ini, aku mau katakan dulu bahwa dalam upload video ini, membuat video ini, aku tidak ada niatan sama sekali untuk pamer, hanya sekedar sharing aja, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menjalankan usahanya. Untuk video opening tadi itu adalah kegiatan di rumah aku di siang hari sampai sore hari, kegiatan orang-orang yang mengerjakan tas anyaman. Tetapi mereka itu di sini hanya memotong bahannya saja, sedangkan mengerjakan tas anyamannya itu nanti dibawa ke rumah. Jika sudah selesai baru disetor ke rumah aku. Cara aku mengelola keuangan usaha kecil, usaha rumahan dari modal 1,5 juta menjadi 25 juta. Yang pertama adalah niat yang kuat, benar-benar niat dari awal untuk tidak hutang, apalagi hutang yang riba. Kalau udah niat, apapun nanti godaannya di pertengahan jalan, insya Allah akan tetap lurus niatnya. Nah, yang kedua, memisahkan antara uang usaha dengan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini kan aku suami ada gaji bulanan, gajian tetap. Nah, sedangkan aku mengelola usaha ini. Nah, sebisa mungkin dari dua keuangan itu tidak dicampur adukkan sama sekali. Jadi teman-teman kalau punya usaha dan punya gaji yang gaji tetap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, usahakan untuk mengelola usaha kalian jangan dicampur adukkan dengan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian membuat pembukuan sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Agar mudah mengelolanya. Untuk keuangan usaha dikelola sendiri, dan untuk keuangan memenuhi kebutuhan rumah tangga ada buku sendiri. Dengan membuat pembukuan sendiri-sendiri, tujuannya adalah agar jelas modalnya berapa dan keuntungannya berapa. Selain itu, kita menjadi lebih mudah untuk mengatur perputaran uang dari modal kita itu. Selain itu, juga menghindari habisnya modal yang tidak jelas, misalnya karena tercampur aduk dengan keuangan yang lain. Biasanya modalnya itu ikut kepakai, jadi lama-lama akan habis dan kita tanpa sadari habisnya itu untuk apa. Yang perlu diperhatikan lagi dalam mengelola keuangan usaha adalah membeli bahan material itu secara tunai atau cash. Jadi usahakan membeli bahan-bahan yang digunakan untuk usaha itu adalah uang yang memang sudah dimiliki. Jangan sampai kalau membeli bahan untuk usaha itu uang dari hutang. Itu prinsip aku ya, ini aku sharing saja teman-teman. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha aku. Mungkin teman-teman bisa mencontohnya. Nah, yang terakhir adalah doa. Doa ini adalah doa untuk diri sendiri. Allah semoga memberikan rasa syukur dan cukup untuk segala memenuhi kebutuhan, dan doa untuk banyak orang, karena ini yang doa paling ampuh menurut aku. Kalau memiliki usaha, usahakan bermanfaat untuk banyak orang sehingga mendatangkan rezeki untuk banyak orang. Contohnya membuka lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha aku.
Dan sekarang aku mau cerita bagaimana perjalanan aku mengelola uang dari 1,5 juta untuk modal usaha menjadi 25 juta. Tahun 2017, dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, suami baru memulai kerja, diterima menjadi seorang guru. Kemudian aku dan suami masih ngontrak, yang kalau hujan itu pasti banyak keluar panci-panci, wajan dan segala macam untuk menampung air hujan. Di sini aku memulai untuk belajar mencoba membuat tas anyaman yang bahannya itu dikasih oleh mertua aku. Jadi mertua aku ini memang pengrajin tas anyaman juga. Aku mulai belajar sendiri di kontrakan, berkreasi, membuat tas-tas yang sesuai keinginan aku. Kemudian aku dan suami sepakat tahun 2018 bulan Januari, awal Januari, kami memiliki modal 1,5 juta untuk membeli bahan. Pada waktu itu bahan plastik untuk tas anyaman 1,5 juta itu mendapatkan 3 roll plastik plus 1 selang untuk pegangannya nanti. Nah, kemudian aku membuatnya. Nah, suami yang menjual ke pasar-pasar, Dian Dasar, terus menawarkan ke orang-orang, ke teman-teman gurunya. Dan alhamdulillah dari 1,5 juta itu mendapatkan omset 2,5 juta. Dari omset 2,5 juta ini aku putar lagi, aku jadikan modal untuk membeli bahan lagi. Dan suami menjual secara offline lagi. Kemudian alhamdulillah tasnya banyak yang laku. Aku mendapatkan omset 4,5 juta. Dari uang 4,5 juta ini masih ada bahan sisa sedikit-sedikit, masih ada. Nah, kemudian uang 4,5 juta itu aku buat modal lagi, aku putar lagi. Jadi keuntungannya memang nggak aku ambil sama sekali. Aku buat beli bahan lagi 4,5 juta. Kemudian tetap suami yang menjualnya. Aku pun juga memang pada waktu itu belum punya handphone yang bisa digunakan untuk jualan secara online. Terus aku juga masih sibuk dengan anak yang masih sangat kecil, jadi aku tugasnya hanya membuat tas saja dan suami yang menjualkan. Kemudian alhamdulillah dari 4,5 juta itu dapat omset lagi mencapai 5,5 juta, dan itu bahan masih banyak alhamdulillah. Ketika sudah mendapatkan uang 5,5 juta, diputar lagi buat modal beli bahan. Mulai dari omset yang 5,5 juta ini nih, yang akhirnya yang 1 juta aku buat tabungan. Jadi modalnya tetap 4,5 juta yang diputar, yang 1 jutanya itu untuk tabungan. Kemudian setelah 4,5 juta lagi kan modalnya itu diputar lagi, terus dapat omset 6 juta. Nah, seperti itu lagi. Terus yang sisanya, kalau 6 juta berarti yang 1,5 juta itu untuk tabungan, yang 4,5 juta itu untuk modal lagi. Jadi konsisten pada saat itu untuk modalnya 4,5 juta, untuk beberapa bulan tetap modalnya seperti itu. Terus setelah omset mencapai 6 juta dijual, mencapailah omset 7,5 juta. Ketika mencapai omset 7,5 juta, modalnya aku naikkan menjadi 5,5 juta, dan keuntungan sisanya itu ditabung. Jadi bertahap ya teman-teman, untuk menaikkan modal itu bertahap. Ketika dirasa sudah cukup, udah bisa untuk naik modal ya dinaikkan. Yang penting keuntungannya masih ada walaupun sedikit, itu ditabung. Nah, pada saat modal 5,5 juta inilah yang bertahan sampai beberapa tahun, karena menyesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal aku. Anak masih kecil, belum bisa menambah karyawan, jadi
memang modal 5,5 juta itu sudah sesuai dengan kemampuan aku untuk membuat tas anyaman. Walaupun sebenarnya ada beberapa customer yang ingin membeli lagi karena kemampuan atau tenagaku cuma semampunya itu, jadi ya bertahan modalnya 5,5 juta aja, belum naik-naik. Pada saat itu untuk mencari karyawan di sekitar kontrakan aku itu sedikit susah. Kemudian aku juga memiliki masalah dengan orang yang punya kontrakan. Selain itu, anak yang masih kecil yang butuh sekali perhatian, jadi aku sedikit kesusahan untuk membagi waktu antara kerjaan dengan mengurus rumah. Di tahun 2019 aku pindah tinggal bersama mbah dari suami. Di sana rumahnya kecil, jadi kurang bisa untuk menaruh bahan-bahan jika beli dalam jumlah yang besar juga. Dan akhirnya modal 5,5 juta itu bertahan sampai tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini aku awal Juli alhamdulillah memiliki anak kedua. Dan alhamdulillah bisa membeli rumah yang dekat, rumahnya itu tidak jauh dari rumah mbah juga. Disinilah mulai ada karyawan dan aku juga menjual secara online maupun offline. Alhamdulillah online itu Shopee yang beberapa tahun sempat aku liburkan lama karena anak kedua. Kemudian alhamdulillah setelah pindah rumah itu terus ada karyawan, itu omsetnya bisa mencapai 33 juta. Sangat luar biasa menurut aku, ini jumlah yang sangat besar. Dari omset 33 juta ini yang aku gunakan untuk modal kurang lebih 10 juta. Kemudian untuk karyawan itu juga 10 juta, sisanya untuk keuntungan 8 juta. Nah, dari keuntungan ini aku tabung untuk tambahan membayar rumah. Kan rumah seharga 100 juta itu aku beli secara kredit tapi tidak riba, teman-teman. Dan dalam waktu 1 tahun alhamdulillah bisa lunas. Dari ini aku juga bisa alhamdulillah di tahun 2023 itu bisa membeli mobil baru atau ganti mobil. Yang dulunya mobil Timur, pernah aku posting juga videonya, dan alhamdulillah sudah ganti mobil yang baru. Walaupun mobil ini bekas tapi alhamdulillah fungsinya sangat bermanfaat untuk keluarga aku. Untuk masalah riba ini aku juga masih belajar sampai sekarang, teman-teman, karena aku manusia biasa yang masih kurang banyak ilmunya. Dan semakin aku belajar, semakin aku menerapkan, Allah semakin menunjukkan bahwa memang riba itu berbahaya sekali untuk kehidupan kita. Banyak hal-hal yang ditunjukkan Allah, bahkan Allah itu menunjukkannya dari orang-orang terdekat aku, orang-orang di sekeliling lingkungan aku. Sangat jelas sekali bahwa usaha yang dimulai atau dicampur adukkan dengan uang yang tidak halal itu akan menjadi musibah dan akan hancur. Semoga Allah selalu melindungi aku dan keluarga aku dari hal-hal yang tidak halal, dan teman-teman juga yang memiliki usaha semoga dilancarkan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal juga. Oke, kembali ke video, teman-teman. Untuk modal 10 juta itu kurang lebih ya, ini itu kadang kurang kadang pas ya, sekitar 10 juta itu bertahan sampai tahun 2023, dan alhamdulillah omsetnya mencapai lebih dari 50 juta. Dari 50 juta ini aku gunakan untuk modal 25 juta, jadi modalnya sudah naik lagi ya. Kemudian untuk karyawannya kurang lebih 15 juta dan keuntungannya 10 juta. Ini aku nggak ada target, teman-teman, harus 1 bulan omsetnya segini,
harus berapa minggu omsetnya segini, enggak. Aku ngalir aja karena rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting aku terus berusaha, dan yang paling penting adalah ibadah tepat waktu. Semua yang Allah perintahkan harus dilaksanakan. Jadi mengerjakan usaha ini tanpa beban, menunggu waktunya ibadah. Jadi prinsip aku dalam menjalankan usaha ini teman-teman, yaitu ketika kita membeli bahan material untuk modal itu secara tunai sesuai dengan uang yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan. Jika ada uang lebih yang membeli banyak, kalau emang uangnya sedikit ya membeli secukupnya uang itu. Jadi tidak ada hutang, tidak ada beban untuk membayar hutang ataupun membayar karyawan pun tidak kerepotan karena masih memikirkan hutang. Kemudian kita juga harus sadar diri bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Usaha kita itu juga titipan dari Allah. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan untuk membuka rezekinya orang lain dengan kita membuka lapangan pekerjaan. Buatlah diri selalu bersyukur, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Jangan lupa sedekah, ibadah tepat waktu dan rajin. Demikian video aku kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki kalian dan selalu sehat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan apabila dubbingnya terkadang ada suara yang lain karena di lingkungan rumahku ini banyak orang. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.